Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustadz-ustazah yang sholih dan sholihah? Semoga antum semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada pertemuan kedua kita. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, muatan PPKN. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak ustazah, sebelum kita masuk ke materi, coba kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ustazah, dari video yang barusan kita tonton sangat berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu mengenai kerjasama. Pada pertemuan sebelumnya, Ustazah sudah menjelaskan berbagai macam kerjasama dalam keberagaman. Hari ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk kerjasama, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah. Anak-anak sekalian, yang antum perlu ketahui, di dalam Al-Quran dijelaskan tentang kerjasama, yaitu di dalam Quran surat Al-Maidah ayat kedua, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Toyib, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian kerjasama. Anak-anak ustazah, kerjasama itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Kerjasama itu bisa dilakukan di mana saja, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Kerjasama tentunya mempunyai manfaat bagi kita semua. Ada yang tahu manfaat kerjasama? Baiklah, di sini Ustazah akan menjelaskan manfaat kerjasama. Manfaat kerjasama bagi kita semua, yang pertama, pastinya mempermudah pekerjaan. Yang kedua, membuat pekerjaan itu akan makin cepat selesai. Yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, memupuk rasa tolong-menolong di antara kita. Itulah beberapa manfaat dari kerjasama. Setelah Ustazah jelaskan tentang pengertian kerjasama serta manfaat kerjasama, sekarang Ustazah akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kerjasama yang ada di kelas. Piket kelas. Apa piket kelas? Ustazah yakin anak-anak ustazah
tahu apa sih piket kelas itu dan pasti sudah pernah melakukannya. Oke, piket kelas itu adalah suatu kegiatan untuk membersihkan ruangan kelas yang dilakukan setiap hari. Coba, ada yang tahu tidak waktu piket apa sih yang kita lakukan? Apa? Oke, ada yang membersihkan kaca, ada yang membersihkan papan tulis, ada yang ngepel lantai, ada yang menyapu ruangan kelas, dan menyusun bangku, meja, maupun buku-buku. Yang kedua, yaitu mengumpulkan sumbangan. Mengumpulkan sumbangan merupakan kegiatan yang dilakukan ketika salah satu dari temanmu mengalami musibah. Biasanya, kamu dan teman-temanmu akan mengumpulkan sumbangan dan bekerja sama dalam mengumpulkan sumbangan tersebut. Biasanya, sumbangan itu bisa berupa uang, pakaian, bahan pokok, dan lain sebagainya. Tugas kelompok. Biasanya, para siswa akan bekerja sama dalam melakukan tugas kelompok, baik secara diskusi, membuat prakarya, dan lain sebagainya. Anak-anak Ustazah, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan rumah. Yang pertama itu ronda. Ada yang sudah tahu apa itu ronda? Nah, ronda itu adalah suatu kegiatan berkeliling yang dilakukan pada malam hari. Tujuannya untuk menjaga keamanan di lingkungan sekitar rumah kita. Biasanya, para warga akan bergantian melakukan ronda. Ronda itu bisa dilakukan dengan berjalan kaki, naik sepeda, maupun yang lainnya. Yang kedua yaitu kerja bakti. Kerja bakti adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama yang berguna untuk kepentingan bersama. Contohnya, membersihkan sampah yang ada di sungai, membersihkan selokan, memperbaiki jalan yang rusak, membersihkan masjid, dan lain sebagainya. Yang ketiga, gotong royong menolong warga yang sedang mengalami musibah. Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan sifatnya sukarela. Gotong royong akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan rasa kepedulian di antara warga masyarakat. Biasanya, warga akan mengumpulkan bantuan seperti makanan, pakaian, maupun tempat pengungsian kepada masyarakat yang terkena musibah. Yang keempat, persiapan Hari Kemerdekaan. Seluruh warga yang berbeda suku dan agama akan bekerja sama dalam persiapan Hari Kemerdekaan. Para warga bekerja sama menyusun berbagai acara yang akan diadakan saat Hari Kemerdekaan, seperti upacara kemerdekaan dan berbagai macam perlombaan. Anak-anak Ustazah, itulah materi kita hari ini mengenai bentuk-bentuk kerjasama baik yang ada di kelas maupun di lingkungan rumah. Ustazah harapkan antum dapat memahaminya serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.